Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nela Sylvia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan peer teaching saya tentang menulis teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi, dan media gambar berseri. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. YouTube saya error, Bu. Sabar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran, Ketua kelas tolong disiapkan dulu pimpin doa. Irfan, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Irfan sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu pada hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya hari ini? Hadir, Bu, lengkap. Hadir. Alhamdulillah. Semoga kita semua ke depannya selalu diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ibu semua, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa coba? Ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Lupa, Bu. Unsur intrinsik, Yuli. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Kita membahas tentang teks prosedur, yaitu struktur dan kebahasaan. Iya, bagus Desi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, ada nggak yang masih ingat apa saja itu struktur dari teks prosedur? Ada yang masih ingat? Setia, apa aja struktur teks prosedur, Setia? Pembuka dulu, Bu. Ya, bagus. Bu, ya. Pembuka apa lagi? Langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkahnya banyak itu, Bu. Lalu yang terakhir, Bu, penutupnya, Bu. Pintar sekali, Setia. Bagus. Ada yang mau melengkapi yang lain kira-kira? Apa saja struktur dari teks prosedur? Tadi Setia sudah menjelaskan. Ada pendahuluan dan ada langkah-langkah. Apakah ada bagian yang lainnya, anak-anak Ibu semua? Ada judul, Bu. Bagus sekali, Yuli. Ada judul, ya. Ada judul, kemudian kalau dia tahapan atau cara membuat sesuatu, berarti ada bahan dan alatnya. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak Ibu, berarti masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Nah, Ananda semua, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang teks prosedur, yaitu KD 4.6, merancang, menyajikan rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur berdasarkan struktur, kebahasaan, dan isi, baik secara lisan maupun secara tulis. Ya. Nah, indikator yang akan kita capai dalam kegiatan ini adalah ada dua. Yang pertama, dapat merancang terlebih dahulu teks prosedurnya, dan yang kedua, menulis teks prosedur berdasarkan struktur, kebahasaan, dan isi, baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, seperti itu ya, Ananda semua. Nah, diharapkan nanti dengan mempelajari teks prosedur ini, anak-anak Ibu semuanya mampu nanti secara baik menyampaikan langkah-langkah apapun yang kita ketahui, kita bisa dengan gampang menyampaikan ke orang lain. Ya, itu tujuannya. Jadi intinya dengan mempelajari teks prosedur ini, nanti anak-anak Ibu dapat komunikatif dalam berkomunikasi. Ya, jadi tolong disimak pelajaran kita dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ananda semua, silakan disimak dulu tayangan video berikut ini. Tolong disimak dengan baik-baik ya Irfan.
Irfan itu sibuk sendiri, tolong fokus ke pembelajaran. Ya, Iya Bu, maaf Bu. sebentar, Ibu tampilkan dulu. Halo teman-teman semuanya. Bisa dengar anak-anak Ibu semua? Saya mau berbagi resep. Bisa, Bu. Bisa. Bisa Bu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya mau berbagi resep, yaitu membuat stik bawang atau di tempat saya itu namanya kue bawang. Selain rasanya yang gurih, stik bawang ini sangat renyah, cocok sekali untuk cemilan, bisa juga untuk ide jualan ya bun. Resep ini wajib dicoba ya bun, karena dijamin untuk rasanya tuh pasti enak banget, terus renyah banget, nggak bohong. Oke, kalau gitu langsung saja yuk kita simak dulu resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahan yang harus digunakan, 500 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru, 250 gram tepung tapioka, 260 ml air, 1 batang daun bawang, 4 tangkai daun seledri, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 50 gram mentega, dan 1 saset Royco. Langkah pertama, campur tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian masukkan semua bahan kecuali air. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, baru masukkan air. Masukkan air sedikit demi sedikit, jangan dituang semua. Jadi di sini airnya tuh bisa dikurangin atau ditambah, sesuaikan kondisi tepung saja. Uleni adonan sampai kalis atau tidak nempel di tangan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 6. Ambil satu bagian adonan, kemudian gilas sampai benar-benar tipis. Gilas menggunakan roll pin, bisa juga pakai botol sirup atau pakai gelas, sesuai yang ada aja ya bun. Kalau pengen hasilnya bagus terus cepet, bisa pakai alat penggiling itu ya bun, tapi saya nggak punya jadi pakai manual saja. Kemudian rapihkan pinggirnya biar ukurannya sama. Saya mau potong memanjang, bisa juga potong kotak-kotak itu ya bun. Sesuaikan selera saja.
Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, langsung saja digoreng ya bun. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ini saya menggunakan api sedang agak kecil. Kalau warnanya sudah agak kekuningan, bisa langsung diangkat. Nah, ini dia bun, stik bawangnya sudah jadi, hasilnya sangat renyah, rasanya juga gurih, pokoknya enak banget ini buat cemilan. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Nah, mana videonya? Bisa dilihat dengan baik Ananda semua? Enak kayaknya, Bu. Oh, enak ya. Cukup jelas rinciannya. Jadi lapar, Bu. Oke, menarik ya pesta. Jadi nanti bisa dicoba di rumah. Nah, tadi itu adalah sebuah contoh teks prosedur tentang apa, Setia? Membuat stik apa tadi, Bu? Makanan Ibu tuh, Bu. Membuat makanan, Bu. Ya, membuat makanan. Bagus. Tapi makanan apa, Vivi? Bu, Ya, makanan apa, Vivi? kue bawang, Bu. Kue bawang. Pernah coba sebelumnya, Vivi? Pernah, Bu. Enak, Bu. Enak. Pernah buat apa pernah mencoba makannya doang, Vivi? Pernah coba makannya, Bu. Oke. Oh, baik ya. Mencoba makannya saja. Yang buat sudah pernah belum? Anak-anak Ibu di kelas ini sudah pernah buat stik bawang atau kue bawang? Saya pernah, Bu, membantu kakak saya, Bu. Oh, bagus ya, Setia. Apakah sama caranya dengan yang Ibu tampilkan tadi, Setia? Agak beda sedikit, Bu. Agak beda ya, karena memang ada beberapa cara, tentunya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bahannya bisa ditambah, bisa dikurang sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah teks prosedur. Kadangkala ada di antara kita yang gampang atau mudah memahami hanya dengan video. Ada lagi yang mudah memahami dalam bentuk tertulis. Nah, itulah yang akan kita pelajari saat ini, yaitu menulis teks prosedur. Baik, anak-anak Ibu semua. Berikutnya, silakan perhatikan materi kita pada hari ini. Sebentar ya, Ibu cari dulu. Nah, ini dia ya, Ananda semua, materi kita tentang menulis teks prosedur. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi dasar dan indikator, serta tujuannya. Ini sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum menulis, tentunya anak-anak Ibu harus mengingat lagi ya materi kita sebelumnya, yaitu strukturnya. Tidak mungkin kita bisa menulis sebuah teks prosedur kalau kita sudah melupakan apa saja strukturnya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Nah, ini juga kebahasaannya sudah kita bahas dan sudah dibuat juga latihannya pada minggu lalu.
Nah, ini dia materi kita pada hari ini, yaitu menyajikan isi teks prosedur. Apa saja yang harus Ananda perhatikan? Yang pertama judul, ya. Judul itu harus mengacu kepada inti. Apa sih yang dibahas, ya? Jadi silakan nanti buat judul yang sesuai dengan apa yang akan dibuat. Seperti tadi ditampilkan cara membuat kue bawang misalnya. Jadi kita buat judulnya cara membuat kue bawang yang renyah, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, tujuan penulisan. Nah, apa tujuannya? Bisa kita buat pengantarnya. Yang ketiga, bahan atau alat dirincikan, misalnya seperti yang tadi, ada tepung, ada bawang, ada telur, dan sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah langkah atau tahapannya. Mulai dari awal, apa saja, jangan sampai kita memberikan penjelasan yang kurang tepat, jadi nanti menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini dia ya. Perhatikan semuanya, Ananda. Kalau kita buat menjadi sebuah teks video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira seperti inilah dia tampilannya ya. Nih, stik bawang merupakan cemilan sejuta umat yang enak dan gurih. Cara membuatnya sangat mudah dan cepat. Mau coba? Yuk ikuti tahapan berikut ini. Nah, seperti ini ya. Coba bantu Ibu membacakan, Irfan. Coba bacakan bahannya. Baik, Bu. Bahannya 500 gram tepung. Selanjutnya 200 ml air. 2 sendok makan itu tuh, Bu, apa, Bu? Ya, 2 sendok makan. Margarin ya, Bu. 3 sendok minyak. 1 sendok baking powder. Setengah sendok garam. Setengah sendok kaldu bubuk. 2 batang daun bawang. 1 batang seledri. Itu, Bu. Bagus, terima kasih Irfan. Berikutnya, Sofia, coba bacakan cara membuat stik bawangnya, Sofia. Saya, Bu. Sofia. Sofia tidur, Bu. Waduh, Sofia, lagi-lagi ya Sofia. Saya yang baca, Bu. Kapan tadi, Bu? Pak Ode yang baca. Oke, baik, Waode saja karena Sofia masih belum fokus. Silakan Waode. Baik. Cara membuat stik bawang renyah dan gurih. 1. Campurkan tepung terigu, baking powder, dan irisan daun bawang serta seledri. 2. Masukkan air, margarin, dan minyak goreng ke dalam panci. Panaskan hingga air mendidih dan margarin meleleh. 3. Masukkan garam dan kaldu bubuk, aduk merata, angkat. Masukkan campuran rata, mulai ini sebentar. Ambil ladu secukupnya, bilas potong sepanjang korek api atau bentuk stick. Tambah sedikit tepung juga di tangki saling menempel. 6. Panaskan minyak secukupnya, goreng bawang cepat renyah. Diunduh buang teman-teman. Hasil. Makasih. Terima kasih, bagus sekali Waode, suaranya sangat jelas, terima kasih. Nah, bagaimana Ananda semua bisa dipahami bagaimana cara membuat teks prosedur? Paham, Bu. Paham Yuli, bagus. Ananda yang lain bagaimana? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Karena Ananda sudah paham, selanjutnya silakan Ananda duduk kembali di dalam kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Duduk dalam perkelompok, tolong mengangkat meja dan kursinya. Jangan diseret ya, harus diangkat, tidak boleh menimbulkan suara. Jaga ketenangan dan ketertiban kelas. Silakan. Bagus, sudah rapi ya. Tolong Irfan ambil LKPD-nya, bagikan ke teman-temannya ya. Ini LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan diambil, Baik, Bu. Irfan. Baik, Bu. Saya bagikan, Bu.
Ya, terima kasih Irfan. Sudah, Bu. Udah, baik. Ibu tampilkan juga di depan materi kita. Sebentar ya, anak-anak Ibu semua. Nah, perhatikan lagi ke depan ya. Ini adalah tugas kita pada hari ini, karena tadi anak-anak Ibu mengatakan sudah paham tentang tugasnya. Nah, untuk sekarang, perhatikan di LKPD atau lihat ke depan juga boleh. Di sana sudah Ibu sediakan sebuah gambar berseri. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada gambar kentang, ada gambar wajan berisi air, ada blender ya, ada muka orang pakai masker. Nah, kira-kira ini gambar tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Wawode? Saya, Bu. Iya, pesta. Gambar apa? Pesta. Ini sepertinya teks prosedur membuat masker dari kentang, bukan ya, Bu? Bagus, masker dari kentang. Ya, Iya, bagus sekali. masker pesta. wajah. Nah, namun masker untuk apa? Bagus pesta ya, tapi adakah teman-teman yang lain, anak-anak Ibu yang lain yang bisa menambahkan kira-kira ini tentang apa? Itu tentang teks prosedur, ada bahan, alat, terus nanti dijelaskan cara menggunakan masker ya, Waude. Bu. Iya, bagus sekali. Ada pendapat lain, anak-anak Ibu? Kira-kira ini teks prosedur tentang apa? Nih, coba lihat deh gambar terakhirnya. Sevi, mana suaranya, Sevi? Saya, Bu, mau mencoba, Bu. Ya, Yuli, silakan Yuli. Kalau dilihat dari gambar akhirnya, sebelum dan sesudah, itu sebelumnya ada berjerawat, Bu, di wajahnya. Sesudahnya bersih. Jadi ini kayaknya teks prosedur, cara menghilangkan jerawat, betul, Bu? Oh, bagus sekali ya, Yuli. Tepat sekali jawabannya. Ini teks prosedur tentang bagaimana cara menghilangkan noda atau bekas jerawat, ya. Nah, ini sudah ada gambarnya, tahapan-tahapannya. Jadi anak-anak Ibu tidak perlu bingung lagi memikirkan bagaimana caranya ya. Nanti ini tentu sangat bermanfaat karena biasanya seusia Ananda semua ini itu rentan berjerawat ya, karena sudah mengalami perubahan dari masa anak-anak ke remaja. Jadi ini sangat bermanfaat nantinya. Nah, berikut Ibu jelaskan apa saja langkah yang harus Ananda kerjakan. Yang pertama, ini sudah ada di LKPD, silakan diperhatikan. Yang pertama, membuat rancangan terlebih dahulu. Jadi dengan membuat rancangan, nanti Ananda akan lebih gampang membuatnya atau menyalinnya menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Yang pertama, jenis teks prosedur apa saja? Nah, masih ingat kan, minggu lalu sudah dijelaskan, ada teks prosedur tentang cara menyelesaikan sesuatu, ada teks prosedur cara menggunakan alat, ya. Disesuaikan nanti, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Nah, yang kedua, judul. Kira-kira apa judul yang tepat, apa judul yang paling sesuai? Walaupun semuanya kita tahu, kalau gambar berseri tadi itu tentang menghilangkan bekas jerawat. Tetapi bagaimana cara membuat judul itu? Bagaimana cara membuat judul yang menarik? Ya. Yang ketiga, tujuannya. Untuk apa tujuan teks prosedur ini dibuat? Yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, langkah-langkahnya bagaimana? Yang keenam, penutup. Nah, tadi sudah ada Ibu contohkan ya, bagaimana membuat stik bawang. Itu sudah dijabarkan. Langkah kedua, barulah kita tuliskan menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nah, seperti itu kira-kira ya, Ananda semua. Bagaimana anak-anak Ibu bisa dipahami apa yang harus dikerjakan?
Ada pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Oke, baik. Silakan didiskusikan dalam kelompoknya untuk mengerjakan di LKPD itu kegiatan yang pertama, membuat rancangan teks prosedur, dan yang kedua, menulis teks prosedur. Ibu beri waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Jangan lupa ya, anak-anak ibu semua perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Ya, jangan sampai lupa. Silakan dikerjakan. Bagaimana Yuli? Kenapa bengong sekali? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sedang berpikir, Bu. Ya, jangan biarkan temannya saja yang berdiskusi. Harus terlibat aktif ya untuk semuanya. Tolong aktif berdiskusi. Bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah ada yang selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Setia, ada masalah Setia? Bisa mengerjakan tugasnya? Bu, cuma untuk saya pena saya agak nggak bisa dapat penanya Bu. Saya perbaiki dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Atau ada teman-temannya yang bisa meminjamkan Setia pena? Boleh Bu, boleh. Siapa yang mau minjamkan? Nah, itu Desi, penanya banyak dalam kotak pensilnya. Pinjamkan temannya Desi. Sudah dipinjamkannya Bu, sudah saya ambil ini. Makasih. Ya, Bu. Ini Setia. Ya, terima kasih. Nah, waktunya sudah habis ya, anak-anak ibu semua. Sudah selesai? Sudah selesai, Irfan? Kelompok Irfan udah selesai? Sudah, Bu. Udah, bagus. Kelompok Sofia sudah? Sudah, Bu. Baik. Nah, siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Kelompok saya WOD, Bu, yang tampil. Oh, kelompok Irfan, tapi yang presentasinya WOD, gitu? Iya, Bu. Oh, boleh. Silakan, WOD, silakan tampil. Yang lain dulu, Bu. Selain saya, Bu. Sopi dulu mungkin, Bu. Nah, katanya sudah selesai, tetapi kenapa pas disuruh presentasi nggak ada yang mau? Coba silakan Sevi. Sevi presentasi duluan. Belum siap kelompok kami, Bu. Belum siap. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ya, Saya, Bu. Siap. Bagus. Yuli, silakan Yuli. Yang kegiatan 1, Bu. Ya, kegiatan 1 duluan, nanti kegiatan 2 kita bagi ke kelompok lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegiatan 1. Yang pertama yaitu merancang teks prosedur. Aspeknya yang pertama jenis teks prosedur, rancangannya, teks prosedur, cara membuat. Yang kedua judul. Judulnya cara menghilangkan bekas jerawat. 3. Tujuan. Rancangannya menjelaskan kepada pembaca cara menghilangkan jerawat dengan bahan alami. 4. Alat dan bahan. Rancangannya 3 buah kentang, air bersih, parutan atau blender atau alat penumbuk. Kemudian langkah-langkah.
cara menghilangkan bekas jerawat. Yang pertama, siapkan 3 buah kentang, air bersih, serta blender, parutan, alat tumbuk. Kedua, cuci bersih kentang, haluskan kentang, bisa ditumbuk, diparut, atau di blender. Keempat, oleskan pada seluruh wajah, hindari pada bagian mata dan bibir. 5, diamkan kurang lebih 15-20 menit sampai kentang berubah warna menjadi kehitaman dan mulai mengering. 6, bilas kembali wajah dengan air bersih, setelahnya kita akan merasakan sensasi wajah yang bersih dan berseri. 7, gunakan masker kentang ini 1-2 kali seminggu, terutama jika bekas jerawat masih membandel. Terakhir, penutup, menjelaskan kepada pembaca bahwa menghilangkan bekas jerawat yang membandel dapat dilakukan dengan sangat mudah, memanfaatkan bahan alami di sekitar kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompok Yuli. Berikutnya yang untuk tugas kegiatan 2. Kelompok mana lagi yang akan presentasi? WAOD, silakan WAOD. Bagus, silakan. Waalaikumsalam. Kesempatan Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan tentang teks prosedur kegiatan 2, yaitu yang pertama judulnya cara menghilangkan bekas jerawat. Berikutnya, lubang bekas jerawat acap menjadi masalah yang besar dan selalu mengusutnya bagi wanita. 1, 3 2 air putih, 3 parutan, blender atau alat penumbuk. Cara menghilangkan bekas jerawat. 1. Siapkan 3 buah kentang, air bersih, blender, parutan atau alat tumbuk. 2. Cuci bersih kentang. 3. Haluskan kentang, bisa ditumbuk, diparut atau di blender. 4. Oleskan pada seluruh wajah, hindari pada bagian mata dan bibir. 5. Diamkan kurang lebih 15-20 menit sampai kentang berubah warna menjadi kehitaman dan mulai mengering. 6. Bilas kembali wajah dengan air bersih. Setelahnya kita akan merasakan sensasi wajah yang bersih dan berseri. 7. Gunakan masker kentang ini 1-2 kali seminggu, terutama jika bekas masih membandel. Kalimat akhirnya sangat mudah, bukan? Sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi dengan masalah bekas jerawat. Ada solusi yang tepat, mudah dengan bahan alami. Selamat mencoba. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok WAOD ya. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau mengomentari? Saya Bu. Iya, silakan Setia. Kelompok WAOD bagus sekali Bu. Ternyata sudah dirinci-rincikannya semuanya. Saya belum membuat lagi yang bagian akhirnya itu Bu, yang penutupnya. Mungkin akan saya ubah lagi punya saya ya Bu ya. Nah, bagus Setia ya. Jadi dia menyimak nih, Setia menyimak penampilan temannya. Jadi tahu mana kekurangan dari tugas kelompok masing-masing ya. Bagus sekali. Bagaimana Ananda yang lain? Ada lagi komentar untuk penampilan Yuli dan WAOD tadi? Bagaimana penampilan teman-temannya? Sudah bagus? Sudah, Bu. Sudah lengkap? Teks prosedur yang dibuat Yuli dan WAOD? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, kira-kira seperti itulah cara menjabarkan sebuah teks prosedur. Sulit atau tidak membuat teks prosedur? Tidak, Bu. Tidak ya, apalagi sudah ditampilkan dengan gambar-gambar berseri ya. Jadi Ananda hanya tinggal menyusunnya lagi, tinggal memikirkan kalimat-kalimatnya ya. Mencari ide-ide saja apa yang akan dituangkan yang sesuai dengan gambar. Ini sangat bermanfaat ya, Nak. Ibu sudah pernah coba loh dulu waktu
masih muda ya, itu bekas jerawat sangat membandel. Ibu coba yang ini. Nah, sekarang kan dapat dilihat hasilnya ya. Ini sudah tidak ada lagi bekas jerawat. Ini benar-benar terbukti. Nah, jangan coba-coba menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Alangkah baiknya kita cari dulu yang di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, ini salah satu manfaat dari mempelajari teks prosedur. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Begitu kira-kira. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, Ananda? Sudah paham dengan materi kita menulis teks prosedur? Sudah paham, ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Nah, untuk menguji kemampuannya, selanjutnya silakan Ananda kerjakan evaluasi berikut ini, ya. Kalau tugas yang tadi itu penampilannya sudah sangat bagus yang dibuat, ya. Berikutnya tugas untuk pribadi, silakan dikerjakan. Irfan, tolong bagikan ke semua teman-temannya. Kertas ini tolong ambil kertas ke depan, bagikan ke teman-temannya. Kalau Ananda sudah paham, pastinya itu sudah bisa menulis sebuah teks prosedur, ya. Oke, sebentar Ananda semua. Ibu ambil dulu kertasnya. Nah, silakan dibagikan, Irfan. Ini sudah ada Ibu buat sebuah gambar berseri lagi tentang membuat sebuah alat, ya, sebuah benda yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa terlihat jelas gambar apa ini, Setia? Bisa, Bu. Saya bisa lihat, Bu. Gambar apa ini kira-kira, Setia? Ada gambar selotip, Bu. Lalu juga ada gambar gunting, Bu. Lalu terus kertas ini juga, Bu. Ya. Lalu ini koran mungkin, Bu. Lemnya juga ya, Bu. Iya, ada lem juga. Nah, jadinya sebuah produk apa yang dibuat ini, Setia? Tempat tisu, Bu. Oh, tempat tisu. Bagus sekali ya. Sudah ada dicoba di rumah buat kotak tisu atau hanya membeli, Setia? Belum, Bu. Saya pernah dulu membuat bingkai foto, Bu. Oh, bingkai foto. Sekarang kita cobakan membuat teks prosedur ini ya. Silakan Ananda semua buatlah teks prosedur tentang membuat kotak tisu di dalam lembaran kertas yang sudah Ibu bagikan. Dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan. Kalau sudah selesai langsung dikumpul ya, Bu ya? Iya, yang sudah selesai langsung dikumpulkan. Baik, Ananda semua, waktunya sudah habis. Tolong Irfan dikumpulkan semua tugas teman-temannya. Tidak semuanya yang berdiri, cukup Irfan saja yang mengambil ya. Silakan Irfan. Ya, terima kasih. Sudah semuanya, Bu? Sudah? Iya, Bu. Baik, Ananda. Nanti Ibu periksa dulu tugas-tugas yang sudah dibuat. Pertemuan selanjutnya akan Ibu bagikan, ya. Terima kasih sudah membuat tepat waktu, ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda semua? Bagaimana cara penyampaian Ibu? Terlalu cepat atau terlalu banyak tugas atau bagaimana? Silakan. Tidak, Bu. Sudah bagus, Bu. Saya sudah mengerti pembelajarannya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Setia. Yang lain bagaimana? Ya, Bu, sama, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya, Desi. Jadi nanti kalau Ibu suruh, Ibu minta untuk membuat teks prosedur, ini sudah gampang ya, Desi. Nah, terima kasih Ananda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, sudah membuat latihan, sudah dikumpulkan dengan tepat waktu. Ya, Bu.
Sekarang kita berikan reward dulu untuk kelompok yang penampilannya paling sempurna pada hari ini. Dari 5 kelompok yang tampil tadi, kira-kira kelompok mana yang tulisannya, yang hasil tugas kelompoknya paling bagus? Ayo, kira-kira kelompok siapa? WOD, Bu. Kelompok WOD. Iya, Pesta. Yang paling bagus hari ini adalah penampilan kelompok WOD. Kita berikan hadiah ya, silakan. Salah satu perwakilannya ke depan. Ini ada bingkisannya ya. Silakan dibuka. Jangan dilihat dari harganya ya. Ingat ini adalah apresiasi karena sebuah prestasi. Terima kasih kelompok WOD. Pasti banyak ini Bu di dalamnya. Banyak ya, bisa untuk belanja nanti. Nah, bukan berarti kelompok lain tidak bagus ya Ananda semua. Semuanya sudah menampilkan yang terbaik, sudah sangat bagus. Tetapi dari yang bagus itu tentu ada yang paling bagus ya. Terima kasih kelompok WOD. Semoga nantinya kelompok yang lain juga akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, baik, sebelum kita menutup pelajaran, tolong dikumpulkan LKPD-nya. Yang tadi yang belum, masih ada beberapa kelompok yang belum mengumpulkan LKPD ya. Ini masih ada kurang 2 lagi. Silakan dikumpul. Terima kasih Ananda semua. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk materi baru lagi, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Ananda, tolong dibaca buku di rumah ya, Nak. Itu buku paket dibagikan agar Ananda bisa belajar di rumah. Ya, dibaca materi, nanti kita akan mempelajarinya minggu depan di sekolah. Nah, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam pembelajaran. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ananda semua. Mohon maaf jika ada ibu yang salah dalam berucap hari ini. Nah, siap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Tidak ada yang keluar sebelum guru pelajaran berikutnya masuk ya Ananda. Biasakan untuk disiplin. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagus. Ya, Bisa, Ibu. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Nela